Monggo bisa dimulai Mbak Maya. Oke, Dokter. Selamat pagi, Ibu-ibu semua. Belum ada yang jawab, Dok. Karena di Di unmute mute semua. mereka. Di unmute semua. Nggak apa-apa, dilanjutkan aja, silakan. Oke. Selamat pagi, Dokter Denis Kurniawan, selaku Kepala Puskesmas Bidadaren. Selamat pagi, Mas Hanif. Selamat pagi, Bu Optin, Bu Esther, Bu Niki, dan Bu Cici, selaku Bidan Desa Wilayah Kerja Puskesmas Bidadaren, dan ibu-ibu balita, serta ibu-ibu kader semua. Oke, kita mulai acara pada pagi hari ini, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Hmm, yang terhormat Kepala Puskesmas Bidadaren, Dr. Denis Kurniawan, yang kami hormati Mas Hanif Darmawan, kemudian yang kami hormati Ibu Bidan Desa, Bu Oktin, Bu Niki, Bu Esther, dan Bu Cici, serta Bu Niki, dan ibu-ibu balita, serta ibu-ibu kader yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita Hanya bisa kali berkegiatan secara dan online dengan ibu-ibu balita pada itu acara kelas online ibu banyak saat balita. kali ini jangan izinkan saat update. Oke ya. Oke, dilanjut aja Mbak. Jadi, perkenalkan saya sebagai moderator, guys, Mbak Maya. Nggih. Nanti- Ya, saya bacakan untuk susunan acaranya. Yang pertama yaitu nanti ada pembukaan, kemudian sambutan, yang ketiga adalah diskusi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Oke. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus materi dari Dr. Ganis Kurniawan tentang tumbuh kembang anak. Monggo Dr. Ganis, untuk waktu kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Nah, karena di unmute nggak bisa di mute kan nggak bisa jawab ya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah hari ini kita bisa memulai acara kelas balita. Kalau yang biasanya sehari-hari kelas balita kita diadakan secara offline, nah ini sesekali kita adakan secara online gitu ya. Ini bertujuan karena supaya jangkauan kita jauh lebih luas. Jadi biasanya kalau offline itu kan dokternya door to door gitu nggih. Jadi datang ke tiap masing-masing kelas balita. Nah, tentunya kalau kelas balita itu dilaksanakan secara bersamaan itu akan cukup menyulitkan gitu ya. Nah, ini dibuat
serempak dalam satu hari, dan terima kasih ini sudah banyak sekali yang gabung, yang join ya. Ini yang terlihat di kamera saya yang on cam ini ada 3 kelas balita, nggih, dan insya Allah cukup banyak yang hadir. Nggih, saya kira untuk pembukaan dari saya itu, untuk menyingkat waktu, kita mulai aja, nggih. Materinya hari ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait masalah tumbuh kembang anak. Slide saya sudah terlihat di sana, Ibu-ibu. Mungkin salah satu bisa di-unmute, silahkan. Bisa, dokter. Oke, Jeh, terima kasih. Jeh, yang terlihat di slide yaitu saya ingin menjelaskan dulu ya. Nanti ada istilah pertumbuhan, ada istilah perkembangan gitu, ya. Jadi kalau pertumbuhan itu adalah proses perubahan fisik ya, baik itu berat badan, tinggi badan gitu ya. Makanya istilahnya tumbuh. Jadi konteks dari pertumbuhan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan fisik ya. Mulai dari kapan? Ya mulai dari lahir sampai dewasa. Ya. Nah, pada titik tertentu nanti akan berbeda. Untuk tinggi badan itu nanti pada usia tertentu, tinggi badan itu ada puncak maksimalnya. Kalau berat badan tidak. Ya, nanti banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini yang nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, pertumbuhan anak sejak dari usia awal ya, sejak lahir itu mulai dari pertumbuhan sel otak ya, ini mulai dari bahkan dari mulai masa kehamilan ya, tidak nunggu lahir dulu ya. Jadi mulai dari masa kehamilan pertumbuhan sel otak itu sudah ada. Makanya kenapa nutrisi seorang ibu hamil itu menjadi sangat penting karena pertumbuhan sel otak ini sudah dimulai sejak kehamilan. Begitu juga nanti setelah lahir, pertumbuhan sel otak ini menjadi sangat penting dan menentukan bagaimana baik atau buruknya perkembangan dari otak masing-masing anak tersebut. Ya. Nah, ini kalau untuk kenaikan berat badan, itu secara teoritis seperti ini. Jadi kalau misal lahirnya awal 2,5 kilo gitu ya. Nanti saat usia 15 tahun idealnya gitu ya, plus minusnya itu paling tidak naik 6 kali lipat dari pertama lahir. Jadi kalau misal lahirnya 3 kilo, ya berarti di saat usia 5 tahun plus minusnya itu 3 kali 6. Gitu, di saat usia 5 tahun kalau kita berbicara idealnya. Oke. Nah, sekarang tentang perkembangan. Kalau tadi pertumbuhan, tumbuh. Kalau sekarang perkembangan. Kalau perkembangan itu apa? Perubahan pada aspek fisik maupun psikis. Nah, kalau tadi kan hanya fisiknya ya. Jadi tinggi badan, berat badan gitu ya, organ-organ. Kalau ini termasuk yang psikis. Jadi kemampuan yang berlangsung secara sistemik berurutan. Berurutan itu yang mulai dari awalnya tidak bisa merangkak, jadi merangkak, terus duduk, ya jalan, lari, itu namanya perkembangan secara berurutan dan progresif. Progresif itu artinya ya dari sedikit menjadi lebih banyak, gitu ya. Dan berkesinambungan yang mana bersifat tetap dan tidak dapat diputar ulang kan mungkin toh terus
dewasa balik neh ning balita gitu ya. Itu tidak bisa diulang. Dan juga meliputi emosi, sosial, kemampuan lain dan keterampilan yang lain. Nah, itulah yang disebut sebagai perkembangan. Terus apa perbedaannya pertumbuhan dan perkembangan gitu ya? Nah, di sini terlihat kalau pertumbuhan itu bisa diukur. Tadi tinggi badannya berapa gitu ya, berat badannya berapa kilo, tinggi badannya berapa senti itu bisa diukur. Kalau perkembangan itu tidak bisa secara diamati secara langsung itu secara diukur secara ukuran itu tidak bisa ya. Terus kalau yang pertumbuhan tadi merupakan pertambahan fisik, kalau yang perkembangan itu psikisnya, mentalnya, hubungan sosialnya begitu ya. Nah, di sini makanya di pertumbuhan itu termasuk volume otaknya, terus kalau bahasa jumlah suku kata berapa yang tambah di tiap tahunnya itu. Awalnya misal hanya bisa ngomong mapa gitu ya. Nah, itu tambah menjadi kosakata-kosakata atau suku kata yang lain. Oke. Juga termasuk pertumbuhan gigi, oke, pertumbuhan nilai moral dan pengetahuan. Kalau yang perkembangan, oke, ini misal kemampuan berpikir rasional, sosialisasi. Nah, makanya ini penting acara-acara kelas balita seperti ini, anak-anak itu bersosialisasi dengan anak-anak yang lain. Karena dengan sosialisasi itu akan menyebabkan perkembangan. Nah, perkembangan psikis, mental, sosialnya itu menjadi jauh lebih baik. Ya. Nah, ini tadi ya, mulai dari belum lahir, masih di dalam janin, ini tumbuh dan berkembang. Oke. Nah, ini gambarnya masih zigot, masih dalam bentuk fetal itu otaknya besar gini ya, badannya kecil. Nanti makin dewasa akan proporsional antara bentuk badan, kaki, dan kepala. Nah, ada istilah lagi yang lain yaitu kematangan, mateng gitu ya. Yang dimana suatu fase yang merupakan titik puncak pertumbuhan atau perkembangan, baik itu jasmani dan mental yang berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk proses pertumbuhan organ-organ. Oke. Jadi kalau organ yang tumbuh aktif di saat usia balita, baik otak, baik yang lain, itu ada masa-masanya. Ya. Mas Hanif, mungkin aku bisa dibantu untuk meng-unmute teman-teman ya. Gitu, siap, gitu. Ya, oke. Apakah ada perubahan? Ditanyakan kalau ada misalkan pekerjaan atau itu yang Oke, saya lanjutkan. Share screen-ku ojo mbok stop. Kepencet dok. Oke. Nah, ini ya. Jadi urutan-urutan perkembangan itu seperti ini. Jadi mulai yang awalnya mulai berpikir, mengingat, ya. Jadi perkembangan intelektual, terus mengenal konsep diri, sikap beragama, perkembangan motorik itu ada urutannya semua ya Bu ya. Kita nggak bisa langsung, wah anakku pengen dang
iso melayu gitu ya, iso ngomong akeh gitu ya, itu malah aneh namanya, nggih. Jadi ada tahapan-tahapan, urutan-urutan yang secara kontinu dan progresif itu harus dilalui. Nah, tahapan perkembangan mulai dari prenatal atau sebelum lahir, terus nanti lahir ya bayi usia 0 sampai 1 tahun, usia 1 sampai 3 tahun, dan usia sebelum sekolah 3 sampai 6 tahun. Atau biasa kita nyebutnya anak prasekolah gitu ya, APRAS. Nah, karakteristiknya seperti ini, Mas. Jadi urutan pertumbuhannya itu seperti ini. Jadi ini hampir jarang terbalik-balik. Jadi biasanya ya masa pertumbuhan dan berkembang mulai melakukan mulai meniru gitu ya, nek senengane bapak ibunya atau lingkungannya sering mengatakan kotor, hal-hal kotor, ya dia akan meniru ya, dan akan peka, dan itu akan terekam terus di dalam otaknya gitu nggih. Nah, mulai kemandirian, memiliki harga diri, itu mulai nanti usia-usia tertentu. Belajar melalui indera dan bekerja, mengulang hal yang disukai, menyukai proses, itu berurutan seperti itu. Nah, ini termasuk perkembangan yang infan, usia 0 sampai 1 tahun. Nah, dia mulai bisa nih kognitifnya ya. Kognitif itu kemampuan berpikir secara sederhana, emosionalnya nangis gitu ya, itu sudah ada. Perkembangan motoriknya tentu 0 sampai usia 1 tahun ya enggak naik sepeda begini ya, maksudnya kemampuan motoriknya tuh ya mulai pergerakan tangan, kaki gitu ya. Dan bahasa, kalau bahasa tentunya masih sederhana ya. Nah, ini kalau usia 0 sampai 1 tahun tadi, kalau motorik itu mampu menangkap benda yang dimasukkan ke dalam tangan. Jadi misal dilungi kelereng atau dilungi bola kecil gitu wis mulai genggam. Dilungi dot itu mulai menggenggam gitu ya. Bermain dengan kaki, berusaha untuk duduk sendiri namun membutuhkan dukungan tangan, merangkak ke segala arah, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lainnya, bertepuk tangan, gitu ya. Mulai berdiri dengan berpegangan walaupun seringkali masih terjatuh. Nah, proses-proses ini yang ada di usia kurang dari 1 tahun, ya. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi terputus nggih? Terputus ya Mas Hanif ya? Ya, dokter. Ya, Dokter, terputus. nah, oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk emosi sosial emosionalnya mulai bisa menatap, tersenyum gitu ya. Bisa merespon dengan nangis, meniru cara menyatakan perasaan, misal ibunya minta dipeluk gitu, sebetulnya dia sudah tahu tuh usia-usia seperti apa kurang dari 1 tahun itu nggih. Tuh. Nah, untuk yang usia 1 sampai 3 tahun seperti ini ya. Misal menunjukkan benda yang diberi nama oleh anak. Mengetahui beberapa bagian tubuh, kan sering toh ibu-ibu ngajak main anaknya, mana mata, mana kaki, kayak gitu ya. Nah, itu harus dilatih tuh usia 1 sampai 3 tahun itu dilatih. Supaya apa? Perkembangannya, jadi bukan pertumbuhannya ya, perkembangannya itu menjadi lebih cepat. Makanya kadang-kadang kalau anak yang IQ-nya tinggi, anak-anak yang pintar, cerdas selain dari faktor genetik, itu karena sejak usia 1 sampai 3 tahun ini proses ini sudah banyak dilalui. Jadi bapak ibunya sabar dan telaten ngajari kayak gini. Ya, mulai dari hal-hal yang paling sederhana, ya.
Terus mengenali dirinya di foto atau cermin. Nah, itu sudah bisa ya. Menggunakan kata saya, milikku, gitu ya. Mengenal beberapa warna. Jadi nanti, loh dok, anak saya usia 3 tahun masih belum bisa memilah dan memisah gitu ya. Warna merah, biru, mana kuning, mana hijau. Nah, itu perlu tahu ibu-ibu ya. Jadi, oh ini berarti ada masalah gitu ya. Jadi belum bisa tuh memisahkan warna. Warna-warna yang general ya, warna-warna yang umum dulu. Nah, merah, biru, kuning, dan hijau. Membenturkan benda. Itu. Tidak apa-apa kalau anaknya main, misal ngelempar-ngelempar, nutuk-nutuk gitu ya. Mainannya dibentur-benturkan. Nah, itu proses dari perkembangan motorik itu biarkan saja Bu. Yang penting bendanya bukan benda yang dicarikan benda yang tidak penting gitu ya. Jangan HP gitu ya. Misal dicarikan mainan plastik yang kalau dibenturkan itu enggak apa-apa gitu, enggak membahayakan sekitarnya gitu ya. Menyebutkan nama sendiri dan orang yang dikenalnya. Nah, ini harus distimulasi, sering dipanggil namanya gitu ya. Jadi sering pernah saya menemukan kasus itu orang tuanya enggak ada, dititipkan mbahnya, mbahnya wis sepuh banget gitu ya. Jarang menyebutkan nama anaknya. Jadi akhirnya di usia 1 sampai 3 tahun tuh dia belum bisa tuh menyebutkan namanya sendiri, menyebutkan orang-orang di sekitarnya, misal mbahnya gitu. Karena stimulasinya tidak ada. Gitu ya. Menyusun balok mulai dari besar ke kecil, ditumpuk ngoten nika nggih. Tumpuk. Ini kalau yang kaitannya dengan ilmu agama dan moral, kalau untuk anak usia sampai 1-3 tahun, mulai menirukan gerakan ibadah dan doa. Jadi nek Bapak Ibu sholat, diajak. Jadi niru, ya. Mengucapkan salam. Nah, ini wis mulai bisa nih usia 3 tahun tuh harusnya wis iso. Assalamualaikum. Ya meskipun mungkin masih belum terlihat jelas, ya. Bagaimana untuk usia 3-6 tahun? Nah, ini kan kayaknya banyak ya yang di kelas balita ini yang usianya 3-6 tahun. Nah, ini paling enggak harus bisa seperti ini, ya. Jadi mulai mengetahui konsep banyak dan sedikit. Itu maksudnya misal dikasih makan, ya, Bu, iki kakean gitu ya. Bu, kurang, tambah gitu ya. Nah, itu konsep banyak dan sedikit. Ya, terus mulai bisa kedudukan dalam keluarga, misal oh kaim mbah, oh itu bapak ibu, itu Pak D, itu Bude, itu sudah mulai tahu ya. Mengenal ukuran dan bentuk dan warna ya, ini besar, ini kecil, itu sudah harus tahu ya. Kalau untuk perkembangan motoriknya untuk usia 3-6 tahun itu paling tidak ya bisa melompat serta menangkap dan melempar bola gitu ya. Nah, nanti makanya dok anak saya usia 7 tahun masih belum bisa melempar bola yang tidak bisa, menangkap bola yang tidak bisa. Nah, itu berarti ada kemungkinan gangguan keseimbangan koordinasi motoriknya. Jadi ibu-ibu jangan menganggap itu sebuah hal yang normal atau yang biasa gitu. Jadi kalau sudah usia 7-8 tahun gitu ya, itu paling itu sudah jelas harus sudah bisa. Karena itu harusnya dimulai sejak usia 3-6 tahun ya. Diajar menggunting sesuai pola. Ini penting Ibu. Jadi anak-anak usia 3-6 tahun itu kan banyak ya buku yang dijual itu misal gambar gitu. Ibu siapkan gunting yang khusus untuk anak itu ada Bu, aman gitu. Itu misal diajari untuk gunting gambar kotak, gambar apapun sesuai pola atau garis. Nah, itu nanti motoriknya akan berkembang dengan cepat. Baik itu termasuk otaknya, motoriknya itu berkembang secara cepat. Ya.
Nah, di saat usia anak inilah yang dibutuhkan. Nggih. Jadi ini yang paling sering terjadi ya pada kita terkait ini, pujian dan dorongan. Nah, ini hati-hati. Seringkali kita itu justru membuat anak kita itu menjadi introvert. Introvert itu menjadi tidak percaya diri, menjadi penyendiri, minder, ya, menjadi pendiam. Itu karena seringkali kita tidak melakukan dorongan atau pujian, tidak memberikan penghargaan dan pengertian, gitu ya. Jadi akhirnya anaknya menjadi penakut, menjadi tidak percaya diri, malah seringkali didendeni ya. Ah, engko nek nakal tak sontek, nek nakal tak gawa ning Pak Dokter, ning Bu Dokter ya. Nah, itu menjadikan anak itu menjadi mudah takut. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang harus dihilangkan, gitu ya. Ciri-ciri anak bertumbuh dengan baik, gitu ya. Anakku ki jane pertumbuhannya baik apa enggak sih, gitu ya. Satu, kalau itu aktif. Nah, jadi kalau ibu-ibu punya anak yang meneng tok ngono ya, jangan malah seneng, wah anakku ki gak bandel, gak nakal, pendiam ya, jangan. Justru yang aktif ini beda loh ya, jangan hiperaktif. Nah, hiperaktif itu di atasnya aktif. Nah, itu berarti ada masalah. Yang saya sampaikan tuh yang aktif. Aktif itu yang sesuatu yang normal. Dolanan, lari-lari, ngobrol sama temennya, nangis, itu sesuatu yang aktif. Artinya itu bagus, ya. Sehat itu artinya secara medis, secara fisik, ya, badannya sehat, tidak punya penyakit, gitu ya. Terus umur, nah makanya ada istilah stunting, itu antara tinggi badan dan umur tidak tumbuh dengan sebagaimana mestinya, ya. B, bertambah tinggi. Nah, artinya kalau tinggi badannya itu sudah sesuai umurnya, sudah sesuai masanya, maka itu bertumbuh dengan baik. Yang terakhir yaitu berat badan, ya. Yang termasuk gizi kurang, gizi buruk, ini piye to, Dok? Bobotnya anakku gak mundak-mundak, malah medun, gitu ya. Berarti tidak bertumbuh dengan baik. Berarti ada masalah, ya. Nah, makanya ini teman-teman di desa, Bu Bidan, Gizi, di Posyandu, dan lain sebagainya, itu mesti sering melakukan kegiatan ini ya, deteksi dini untuk pertumbuhan anak, ya, dicek timbang badan, berat badan, dan lain sebagainya. Ini ada tujuannya, supaya kita tahu anakku kijane bertumbuh kembang dengan baik atau tidak. Gitu ya. Nah, ini terkait tentang ASI ya. Saya yakin ibu-ibu sudah sering ya mendapatkan materi ini, manfaat ASI ya. Biasanya Bu Bidan ini yang sering banget eh, menyampaikan harus pakai ASI, jangan langsung susu formula. Gitu ya, itu ada tujuan. Ya, bisa ibu-ibu baca di sini nggih. Banyak sekali manfaatnya, bagaimana supaya bayi itu sejak lahir itu sudah mendapatkan ASI yang cukup, nggih. Oke, kita selanjutnya apa saja yang mempengaruhi anak itu tidak tumbuh dan tidak berkembang ya. Jadi yang mempengaruhi kan banyak yang kemarin, Dok, ini kenapa kok anak saya stunting? Nah, satu, lihat dulu genetiknya. Bapak ibunya gimana? Jangan-jangan bapak ibunya juga termasuk pendek, misal. Termasuk kurus, gitu ya. Jadi malah aneh nanti kalau bapak ibunya pendek, misal 150 gitu ya, bapaknya 155, anaknya tinggi badannya 200.
gitu ya, kayak atlet misal kalau pas dewasa 200 cm. Nah, itu aneh. Tetap genetik itu menjadi peran penting. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan itu apa? Nutrisinya bagaimana? Ya, paparan. Nah, ini kemarin kasus teman sejawat kami yang sering terkena radiasi. Sejak kecil wis sok minum obat-obatan, ya. Nek periksa sidik-sidik dikai antibiotik, ya. Loro sidik wis obat, loro sidik wis obat. Ini akan berpengaruh. Infeksi, ya. Sejak lahir atau sebelum lahir ibunya misal terinfeksi virus, itu juga bisa berpengaruh. Sosial ekonomi, ya. Terus kebersihan sanitasi loh. Ternyata ini menjadi penting ya. Jadi piye jambane ya, bagaimana rumahnya, bagaimana ventilasinya, sering cuci tangan, cuci kaki atau tidak ya. Ini berpengaruh kepada pertumbuhan anak. Makanya pendekatan pertumbuhan khususnya pada Selama seminggu berarti 1000 bagus tuh. kehamilan pertama dan 1000 kelahiran pertama, ya betul, setelah lahir itu harus diperhatikan ini termasuk sanitasinya. Ini sering kita sepelekan. Ibu arep dulang anake misal ya udah usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun didulang gak tahu cuci tangan. Nah, akhirnya pertumbuhannya menjadi terlambat ya. Lingkungan pengasuhan ini juga menjadi penting. Jadi lingkungan pengasuhan ini bapak ibu sering bertengkar ya. Lingkungannya di situ lingkungan yang menyebabkan anaknya menjadi tidak percaya diri, itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dua tadi itu ya di awal bisa membedakan, oke? Nah, teman sebaya dan sekolah. Nah, ini loh makanya penting. Wes, anakku ora tak gawa ning posyandu, ora tak gawa ning kelas balita. Nek arep dolan ora oleh dolan kon ning omah ae, misal begitu ya. Ya jangan. Terus lawe. Nah, karena itu berpengaruh sekali ke pertumbuhan dan perkembangan di saat dia ketemu teman-temannya itu. Oke. Yang terakhir, kualitas pengasuhan. Kualitas pengasuhan ini bagaimana bapak ibunya mengasuh dengan baik dan benar. Nah, yang bikin repot ini kalau hampir 20 jam anaknya dititipkan ke mbahnya. Nah, sedangkan mbahnya misal sepuh gitu ya, mau mengasuh, ngajari kosakata, ngajari motoriknya, ngajari banyak hal itu sudah kesulitan. Nah, ini butuh intervensi khusus akhirnya ya. Nah, ini juga sering ditanyakan, dok sakjane normalnya berat badan itu nek usia sakmene Kalau soalnya aku mau plus 12 soalnya. ya. Ya, ini ibu bisa baca di sini ya. Jadi misal oh nek berat lahirnya 3,25 kilo misal ya. Maka rumusnya kalau misal usia 3 sampai 12 bulan, maka usia ditambah 9,2. Kalau tinggi badan, misal dalam 1 tahun 75 cm atau usia dikali 6 ditambah 77 cm. Ya, misalnya misal usianya 4 tahun dikali 6 ditambah 77. Itu standar tinggi badan yang normal. Tetapi kalau misal ibu pakai yang kan banyak teknik penghitungan yang lain ya, yang pakai grafik-grafik itu yang biasa di buku KIA itu juga bisa. Misalnya umur 4 tahun, tinggal dikalikan aja. Kalau yang paling sederhana itu misal 2 kali tinggi badan lahir. Jadi tinggi badan lahirnya berapa, itu dikalikan 2 kalau untuk usia 4 tahun. Ya. Nah, kita mulai menginjak ke
terkait bagaimana caranya. Nah, ini khusus ya untuk situasi khusus. Ini contoh kasus. Ini ada yang hadir yang stunting mboten nggih, Mbak Cici, Mbak Niki, dan Mbak Oktin? Ada dokter. Ada. Nah ya, jadi kita harus cari nih penyebabnya. Apakah itu gangguan anggota gerak ya. Jadi kayak kemarin kasusnya ada kita temukan misal skoliosis spondylosis. Jadi gangguan pertumbuhan tulang. Nah, itu bisa dilakukan stimulasi dengan cara seperti ini, misal stimulasi sensorik, stimulasi motorik, melakukan relaksasi, melakukan splinting dan straightening. Jadi diodot ya, diodot itu bisa. Nah, ini nanti teman-teman yang mulai ada indikasi, adik-adik kita yang ada indikasi stunting, kami sarankan untuk ke fisioterapi. Kemarin sudah tuh beberapa pasien yang kami antarkan ke ahli fisioterapi kami, supaya nanti dapat latihan khusus. Dan ini gratis. Ya. Jadi nanti mau itu punya BPJS, tidak punya BPJS, ini bisa dimodifikasi nanti dengan provokasi istilahnya atau latihan-latihan khusus untuk balita-balita kita yang bermasalah dengan tinggi badan ya. Nah, jadi nanti ada alat-alatnya, ada cara-caranya. Dok, anak saya belum bisa jalan usia sekian. Loh, lah ternyata ototnya mengecil. Oh, ternyata ada gangguan tulang. Oh, ternyata ada gangguan saraf. Itu nanti yang menentukan dokter. Nah, itu nanti akan dilakukan tindakan-tindakan rehabilitasi medik seperti ini atau tindakan fisioterapi seperti ini. Kalau ini nanti harus ahlinya. Nah, terus nanti ibu-ibu atau bapaknya itu akan diajari. Nanti di rumah latihannya seperti ini ya, misal pakai yang gambar di tengah ini ya, sambil pegangan sambil dipakai alat untuk penunjang kaki ya. Ini pasien kita kemarin yang di desa mana yang cerebral palsy, yang polio, yang memang ada keterlambatan pertumbuhan otot, massa otot dan tulang, itu nanti dilatih seperti ini di fisioterapi. Nah, ini khusus untuk cerebral palsy gitu ya. Jadi ada alat-alat khusus yang dipakai. Tapi harus telaten. Harus telaten dan Bapak Ibunya harus benar-benar mensupport ya. Nggak bisa cuma latihan di fisioterapi di tempat kami toh atau di rumah sakit, habis itu di rumah nggak dilatih ya, percuma ya. Nah, bagaimana terus akhirnya supaya perkembangannya menjadi cepat ya. Jadi dok saya nggak naik-naik. Padahal susunya sudah pakai yang paling mahal. Jangan salah. Jadi jangan terjebak hanya masalah nutrisi saja. Pemberian stimulasi ini juga menjadi penting. Jadi misal masih bayi, yaitu stimulasi ketukan atau tapping namanya. Jadi otot-otot, makanya kenapa pijat bayi itu menjadi penting. Karena secara jurnal atau secara penelitian, dengan kita melakukan stimulasi di otot, ya atau melakukan pijat-pijat khusus, itu bisa memberikan kekuatan otot kepada ya. Yang kedua latihan penumpuan berat badan ya, jadi koyok nyonggo awak, tengkurep, berangkang gitu ya, merangkak itu juga harus segera dilatih. Jadi dok anak saya muales kok ini melumah terus nggak mau tengkurap ya harus dilatih. Jadi jangan membiarkan anaknya sendiri yang berusaha. Jadi karena tiap anak beda, ada yang tiba-tiba bisa sendiri karena memang tidak ada kelainan, tidak ada gangguan. Kalau sampai usia 1 tahun belum bisa, ya harus Bapak Ibunya harus yang melatih secara aktif. Ya. Dilatih misal tengkurap, nanti mulai berangkang, mulai jalan, itu dilatih. Latihan gerak, guling-guling, berguling-guling ya. Nah, itu dilatih sejak dini. Nah, rata-rata adik-adik kita yang
perkembangannya terlambat, itu selain faktor genetik tadi ya dan lingkungan, itu juga stimulasinya sejak awal lahir itu kurang. Ya, jadi faktornya kan banyak ya. Jadi nanti jangan, "Enggak, Dok, saya tuh sejak lahir anakku wis tak latih ini." Ya, faktor yang lainnya bagaimana? Genetik, penyakit saat hamil, pengaruh obat-obatan tadi yang di slide yang awal tadi ya, faktornya banyak. Nah, saya kira itu ibu-ibu sekalian dari saya. Nanti kalau mau butuh yang jauh lebih detail untuk panduan pertumbuhan kembang anak, tadi sudah saya share, itu ada panduan tumbuh kembang, bisa ibu-ibu baca ya, nanti misal kudune nek usia sekian bulan sampai sekian bulan wi kudu wis iso apa ae to. Itu sudah ada di situ semua lengkap. Terus bagaimana cara menstimulasinya per masing-masing usia itu juga sudah ada ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya, suaranya enggak masuk. Belum masuk Mbak suaramu. Oke, mungkin saya handle dulu aja nggih, ibu-ibu. Sebelum kita ke materinya Mas Hanif terkait gizi, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bagi yang bertanya nanti akan ada hadiahnya ya. Monggo, mungkin dari Posyandu Randu Songo dulu, silahkan di unmute. Posyandu Randu Songo, silahkan di unmute ibu-ibu. Oke, monggo. Silahkan ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin bisa agak maju ke laptopnya, Bu. Suaranya kurang jelas. Oke, monggo. Tanya apa? J, sejelas, monggo. Makanya untuk stimulasi yang kita tadi menggunakan starting ya, stimulasi starting itu apakah hanya untuk yang berusia balita? Misalkan usianya 9 tahun itu masih bisa terpakai stimulasi. J, Bu Esther mungkin bisa diulang pertanyaannya, kurang jelas. Silahkan. Nggak usah pakai mic, mendekat ke laptop aja. Oke. Dokter, Oke. ini balita stunting mau tanya, untuk simulasi balita stunting itu bisa nggak diterapkan kepada yang bukan balita, anak-anak usia 9 tahun? Terima kasih. Tadi dengan Bu siapa namanya? Mungkin Mbak Maya nanti bisa mencatat, dapat hadiah pulsa nanti bagi yang tanya. Saya dengar-dengar dari moderator begitu, soalnya. Ibu Wiwi, dokter. Oh, Ibu Wiwi Randu Songo. Oke. Ya, terima kasih Bu Wiwi atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi kalau sudah 9 tahun stunting, itu apakah bisa dilakukan intervensi atau stimulasi?
Jawabannya bisa tetapi sulit. Karena memang stimulasi terbaik untuk stunting itu di 1000 hari kelahiran pertama. Jadi brojol lahir kae 1000 hari, ya misal kok pas lahir, loh kok pendek banget gitu ya, misal itu stimulasinya yang terbaik dilakukan di 1000 hari pertama kelahiran. Itu satu. Yang kedua, setelah 1000 hari tentunya masih dilakukan stimulasi terus. Tadi itu yang saya jelaskan dari pertama sampai akhir. Baik itu pendekatan motoriknya, sensoriknya gitu ya. Ataupun dilakukan intervensi fisioterapi, dicari tahu penyebabnya apa, itu setelah 1000 hari itu masih bisa. Sampai batas kapan? Paling bagus itu seharusnya 2-3 tahun maksimal. Nah, kalau sudah di atas 2 tahun ini yang agak susah memang karena apa namanya? Stunting ya, perkembangan terbaiknya anak-anak itu, perkembangan tulang, perkembangan otot, sel-sel itu bagus di umur itu. Nah, kalau sudah usia 9 tahun itu bisa tetapi relatif lebih sulit. Nanti intervensi gizi ya, baik sensitif maupun spesifik ya, atau stimulasi pakai fisioterapi. Kemarin saya sudah sampaikan ke kelas Ibu Balita di tempatnya Mbak Oktin waktu itu, misal yang paling bagus itu berenang. Nah, jadi kalau misal usia 9 tahun itu kan berarti kelas pinten nggih? Kelas 3 SD nggih. Nah, kelas 1 itu dulu anak saya yang besar itu sudah saya latih untuk berenang. Itu bagus untuk stimulasi perkembangan pertumbuhan. Atau bergelantungan, Bu. Jadi nek ning SD di TK itu kan ada ya yang untuk anak-anak gelantungan. Itu tuh juga salah satu stimulasi untuk perkembangan pertumbuhan. Tidak apa-apa, tetap dilakukan saja, bisa walaupun nanti perkembangannya itu tidak yang sangat banyak sekali, tapi tetap akan bisa memicu stimulasi. Begitu Bu Wiwi, kira-kira sudah jelas apa belum? Bu Wiwi silahkan di-unmute lagi. Bu Esther bisa dibantu. Nah, okay. Sudah jelas dereng Bu Wiwi? Oke, putranya cowok apa cewek, Bu? Cewek. Cewek. Oh, usia 9 tahun. Tadi yang ditanyakan putrinya. Oke, ya. Di rumah, Bu, di belakang rumah dibuatkan gelantungan itu loh, Bu. Biasanya nek zaman saya kecil itu neng lawang, neng apa namanya? Kusennya pintu itu lah, itu latihan di situ. Atau dileskan renang, Bu. Dileskan renang itu cepat, ya. Gitu ya, Bu Wiwi. Oke. Nanti pulsanya dikirim ya, Bu Wiwi. Bu Wiwi kagungan HP toh? Ya, oke. Nanti dicatat nomor HP-nya sama Bu Esther, oke. Terima kasih. Mungkin kita ke Posyandu Kedungrejo dulu. Izin bertanya. Oh, Mbak Oktin, monggo silakan. Ibu Balita Bulu 2, dokter. Yes. Dokter, selamat siang. Selamat siang. Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Erna dari Posyandu Bulu 2. Saya mau bertanya, ini anak saya makannya kan banyak, tapi berat badannya naiknya masih tetap 2 on, 3 on. Padahal makannya banyak ini, kira-kira solusinya gimana ya? Dan apa penyebabnya? Terima kasih. Oke, Ibu-ibu sekalian, patokannya itu jangan kuantitas ya.
Tapi kualitas. Nah, nanti Mas Hanif ini akan menjelaskan lebih detail. Jadi nek kuantitas itu makannya banyak tapi segotok, segone oke ya. Tapi lawe saidi ya. Jadi kualitas, bagaimana kandungan proteinnya, bagaimana kandungan vitamin mineralnya ya, itu menjadi penting. Untuk penambahan tinggi badan, tadi yang ditanya berat badan atau tinggi badan? Berat badan. Oh, berat badan. Betul. Kalau berat badan itu tergantung dari dua pokok penyusun utama makanan. Yang pertama karbohidrat, itu penting, sama protein. Nah, protein itu bagusnya dia menambah berat badan tetapi jangkanya panjang. Karena dia disimpan dirubah jadi lemak itu menjadi lebih panjang. Nah, karbohidrat berat badannya bisa naik tetapi cenderung cepat habis. Karena dirubahnya menjadi lemak itu cepat sekali disimpannya menjadi lemak. Dan disimpannya menjadi energi ya cepat habis. Jadi misal kita sama kayak kita mau olahraga gitu ya, lari gitu ya. Misal makan segotok, pertama kuat tapi nanti cepat habis energinya. Tapi kalau protein itu habisnya bensinnya ini caranya entahnya bensinnya ini suwi, bertahan lama. Nah, mulai sekarang coba nanti ibaratnya gampanganing teorinya gini. Akeh lawoe timbangane segone. Nah, diwalik. Akhirnya anak menjadi tidak terlalu kenyang. Jadi misal seimbang nasinya dengan ikannya, dengan tempenya, ya, dengan dagingnya, dengan sayurnya. Jangan nasinya jauh lebih banyak dibanding lauknya. Pertama itu nutrisi. Yang kedua, faktor lingkungan, sanitasi. Tadi yang di slide saya, Bu. Tadi kan banyak ya. Ibunya punya kebiasaan cuci tangan, cuci kaki, terutama cuci tangan ya. Saat dulang anaknya mboten, karena bisa jadi tangannya jenengan kotor, bakteri masuk lewat rongga mulut, masuk usus, apa yang dimakan anak panjenengan itu tidak diolah dengan baik oleh bakteri normal karena terlalu banyak bakteri jahatnya. Jadi perbandingan antara bakteri normal dengan bakteri jahatnya lebih banyak bakteri jahatnya. Mbah kuwi gampang kena disentri basiler, mbah gampang kena gastritis enteritis, itu sejenis infeksi-infeksi di saluran pencernaan. Atau jangan-jangan kena cacing. Misal dulang tangannya reget, bar ning sawah gitu ya, cacing. Akhirnya pertumbuhan cacing di usus. Itu juga menyebabkan nutrisi apa yang dimaem wakeh itu mau menjadi tidak efektif. Dan banyak sekali faktor yang lain, Ibu. Jadi monggo nanti panjenengan amati dan cermati dari kebiasaan sehari-hari, mana yang salah itu diperbaiki, mana yang sudah benar ditingkatkan. Begitu? Kira-kira sudah jelas? Di-unmute dulu, Mbak Aktin. Nah, Terima kasih. oke, mantap. Silahkan sekarang ke Posyandu Kedong Rejo 1. Monggo silahkan bertanya. Monggo Mbak Cici, Mbak Niki, silahkan. Di-unmute dulu. Nah, Saya dari Kedung Rejo 1 atas nama Bu Yayu. Bu Dok mau Yayu. tanya, ini usia anak saya kan 11 bulan. Itu belum tumbuh gigi. Apa masih normal? 11 bulan, Bu. Betul jelas. Iya. Dia 11 bulan, Dokter. 11 bulan.
Untuk pertumbuhan giginya yang sudah muncul apa nggih, Bu? Masa sama sekali nggak ada? Belum tumbuh sama sekali, Dok. Oke. Sekarang gini, saya tanya dulu. Stimulasinya seperti kayak mengunyah, ngedot, ngemi itu dilakukan betul. Maksudnya sekarang kondisinya anaknya ASI atau susu formula? Formula. Susu formula. ASINya kenapa, Bu? Asinya nggak keluar. Nah, terus waktu minum susu formula pakai dot, itu pucuke dote niku dibolongin apa mboten, Bu? Nah, jadi gini, kalau memang pakai susu formula, tolong distimulasi begini, Bu. Jadi dotnya itu biarkan normal saja, jangan sampai ada kebocoran, supaya dia mengenyotnya, apa? Ya, istilahnya mengenyot atau menghisapnya, jadi refleks otot hisapnya, otot-otot wajah, terus otot di daerah rongga mulut itu bekerja secara maksimal. Itu secara tidak langsung bisa menstimulasi pertumbuhan gigi, Bu. Gitu ya, Bu ya. Jadi kalau 11 bulan harusnya ya sudah tumbuh, Bu. Karena idealnya paling tidak usia 5 bulan. Jadi 5 atau 6 bulan itu sudah mulai tumbuh gigi. Bisa tercopy, Bu, bisa di coba tadi dijawab dulu anunya dotnya gimana? Jangan-jangan dotnya dibolong, Bu, mau. Nah, dotnya sesuai dari pabrik. Nggak dibolong. Susunya pakai apa, Bu? SGM. Okay. Ya ini memang sayangnya ibunya nggak ASI eksklusif ya. Jadi pertumbuhan gigi itu kan salah satunya ditentukan dari total nutrisi yang didapatkan dari susu. Nah memang tidak ada satupun susu formula itu yang bisa menggantikan nutrisi yang terbaik yang ada di ASI. Jadi apalagi non sewu misal kalau susunya itu susu-susu yang SGM itu memang nutrisinya yang anu ya, yang biasa itu SGM yang biasa itu nutrisinya cenderung rendah gitu ya. Itu sulit memang kalau menggantikan nutrisinya ASI gitu. Nanti coba Bu, kapan-kapan Ibu ke dokter gigi di tempat kami biar dilihat selain masalah stimulasinya yang kurang, jangan-jangan ada masalah infeksi atau masalah yang lain di rongga mulutnya. Gitu nggih? Jadi menjawab pertanyaannya tadi, normalnya itu usia 6 bulan itu harusnya sudah mulai tumbuh gigi ya. Nanti kalau gigi seri tengah, yang tengah ini Bu, itu 6 sampai 10 bulan, Bu. Jadi gigi tengah 2 gitu itu biasanya sudah nongol. Gitu. Nanti nek sing samping itu sampai usia 16 bulan. Jadi samping kanan kiri ini 16 bulan ya. Oke, ada yang lain silahkan dari ketiga posyandu mau ada yang mau ditanyakan? Posyandu berdua. Ya, oke. Ini supaya adil, supaya Mbak Maya nanti tidak mumet hadiahnya supaya nggak rekor. Kita batasi sampai 6 pertanyaan, nggih, untuk sesi pertama. Nanti sesi kedua 6 pertanyaan lagi. Silahkan. Ibu posyandu berdua, dokter. Silahkan Mbak Oktin. Ya, dokter.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari dua dokter mau tanya, ini anak saya udah usia hampir 5 tahun kurang 2 bulan. Dia itu belum takut sama nasi dokter, nggak mau makan nasi. Jadi selain nasi dia mau. Bagaimana ya cara menstimulasi atau menerapi dia biar mau gitu dokter? Iya, ini sepertinya kemarin sudah ditanyakan ya di grup, kalau nggak salah ya. Atau waktu ketemu saya langsung ya. Jadi ada memang beberapa penyakit ya. Nanti coba saya share materi khusus fobia ya. Jadi nanti saya share materi khusus masalah psikologis anak. Itu masuk ke materinya psikologis, bukan masuk ke materi tumbuh kembang. Itu bisa sementara nanti begini Bu. Jadi Ibu modifikasi aja nasinya. Takutnya itu, anaknya takut itu bisa karena rasa, bisa karena bentuk, bisa karena warna, itu kita belum tahu. Nah, kalau nanti itu karena bentuk, bisa Ibu bentuk nasinya dengan bentuk yang lain. Misal dicoba dengan bentukan nasi yang lain dia apa? Lemper misal. Itu bahan dasarnya kan juga nasi. Atau kalau makanan orang Jepang itu namanya apa? Yang biasa di Indomaret yang segitiga itu kan juga bahannya nasi. Itu dari sisi sekarang dari sisi rasa. Misal nasinya ditambahkan dengan rasa-rasa tertentu. Itu juga bisa. Atau dari sisi warna. Misal coba pakai jenis selain nasi putih. Itu juga bisa. Nanti kalau dengan diuji coba seperti itu berhasil, berarti memang problematikanya karena bentuk, rasa, dan warna. Kalau tidak berhasil, berarti ada penyebab yang lain itu. Nah, itu harus dicari dulu nanti. Gitu ya, Bu ya? Ini kasus unik ini. Takut nasi. Lah, terus selama ini makannya makan apa, Bu? Makannya pakai bubur, pakai mie, bakso itu mau. Loh, berarti bubur mau. Nah, berarti masalah bentuk. Berarti kan bukan karena bahan dasarnya toh, bukan lah, bubur kan bahan dasarnya ya nasi toh, Bu. Berarti masalah bentuk. Nah, ya enggak apa-apa sementara begitu dulu. Dirubah, disubstitusi, dirubah menjadi bentuk yang lain. Itu nggih? Terima kasih, Dok. Dokter, dari Posyandu Kedungrejo 1 ada yang mau bertanya lagi. Nggih, monggo. Ya, Dok, perkenalkan nama saya Yustika dari Posyandu Kedungrejo 1. Dok, apakah minuman suplemen apa ya? Prebiotik itu harus diberikan setiap hari nggak sih? Prebiotik. Contohnya apa, Bu? Contohnya yang David mereknya. Apa contohnya? David. David. Iya, cair. Ya, oke. Sebelum saya jawab, Bu, tujuannya Ibu memberikan probiotik ke anak itu biar apa tuh, Bu? Kemarin kan ada kayak masalah sembelit itu loh, Dok. Kan kemarin juga pernah rawat inap, sakit. Sembelit, terus dikasih itu resep prebiotik itu. Harus diminumkan setiap hari atau pas dalam keadaan gimana? Ya, jadi begini nggih, kita biar ini juga menambah
wawasan ibu-ibu yang lain. Jadi kalau itu prebiotik yang dimaksud itu satu, bila kandungannya itu adalah yogurt gitu ya. Jadi semua prebiotik itu isinya adalah bakteri normal. Ada lactobacillus, ada Lactobacillus bulgaricus ya, itu memasukkan bakteri-bakteri ke dalam usus dalam jumlah yang tidak berlebihan. Nah, kalau bakteri itu dimasukkan ke dalam usus jumlahnya berlebihan, maka justru bukan jadi menyehatkan, tapi justru malah membuat sakit. Nah, kapan tubuh butuh dimasukkan prebiotik seperti itu? Bila muncul masalah saja. Jadi kalau misal contoh dia sembelit atau justru saat diare, itu boleh prebiotik itu dimasukkan. Kalau kondisi normal-normal saja, anaknya sehat, itu jangan dikasih prebiotik. Tidak perlu mengintervensi lebih lanjut. Karena bakteri normalnya di usus sudah cukup. Begitu, Bu? Iya. Iya, Dok. Terima kasih. Oke. Monggo satu lagi, silakan. Monggo untuk ibu-ibu satu lagi pertanyaan. Yang Randu Songo tadi kayaknya baru satu yang tanya ya. Ben Nggih. podo karo kancane 222 silakan. Punya Ibu Esther, Dokter. Baru satu. Oke, Randu Songo, silakan ada yang mau tanya. Bu Esther, monggo. Sudah? Oh, ada. Bu Esther, mau bertanya? Oh, sudah cukup. Oke, terima kasih Bu-ibu semua. Silakan dilanjut dengan Mas Hanif. Mungkin singkat dan jelas saja Mas Hanif. Oke, Dokter, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas waktunya, nggih. Sebentar saja nanti sama saya kita akan membahas tentang sebentar, nggih, kalau screen saver dulu. Sudah kelihatan, nggih, Bapak Ibu, Ibu Balita? Ampun, Mas. Oke, ini untuk sebentar saja, nggih, kita membahas sedikit tentang gizi pada balita. Untuk di sini ada beberapa masalah makanan pada balita. Tadi sudah ditanyakan sama Dokter Ganis, ada yang makannya naiknya cuma 2 on, padahal makanan banyak. Nah, di sini ada beberapa kasus, nggih,
Yang pertama untuk makanan yang sedikit, dia terlalu banyak minum susu, itu entah dari minum susu formula, kotak atau yang lainnya. Terus yang kedua pemilihan makanan yang tidak bergizi. Terus yang ketiga tidak menyukai makanan dan jarang diperkenalkan makanan baru. Terus yang keempat ada kebiasaan makan tidak teratur dan tidak tepat. Ya, ini ada 4 yang sering saya jumpai di lapangan bersama Bu Bidan pada saat posyandu maupun kunjungan rumah. Oke, tapi sebelum itu kita bisa menyimak KMS masing-masing bila Ibu Balita pegang, ya. Kalau tidak ya nggak apa-apa, bisa disimak di layar. Untuk yang pertama, maaf ini sebelum kita melihat kok kenapa nggak naik, naiknya cuma segini, ada apa, nggih? Di sini bisa kita simak dari sini. Ini KMS untuk balita perempuan, nggih. Nah, di sini ada contohnya pada bulan Juni itu cuma 9. Nah, di bulan Juli itu ada 9,7. Ini grafiknya, Bu. Misalnya balita kita gizinya normal, grafiknya ada di sini, di atas biru atau hijau, maaf. Ini di atas hijau. Jadi grafiknya ini, di tengah. Nah, Mas, tadi naiknya cuma 2 on. Dan untuk naiknya 2 on, di atas 1 tahun itu nggak apa-apa karena minimal kenaikan berat badan minimal 2 ons. Tapi kalau umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu ada beda lagi. Tapi untuk setiap perempuan atau laki juga beda. Kalau perempuan ini 1 bulan harus 800 gram. Harus dilihat dari sini. Oke. Sebelum kita melihat masuk ke apa aja asupan yang perlu dibutuhkan, oke, untuk umur 0 sampai 6 bulan di sini ini harus ASI eksklusif, Bu, nggih. Rata-rata ASI eksklusif nggih di semua posyandu yang ikut ini, nggih. Yang untuk masih umur 0 sampai 6 bulan. Kalau masih ya dipertahankan, nggih, Bu, karena ini ASI ini memang sangat penting untuk tubuh kita, tubuh balita kita, nggih. Terus selanjutnya setelah umur 6 bulan setelah umur 6 bulan, baru kita memberikan MPASI. Buku ini sudah dibuka apa belum, ya, Bu? Kalau sudah, tolong dibuka, nggak apa-apa. Kita simak bareng-bareng lewat buku maupun lewat layar. Nah, di sini untuk umur 6 sampai 8 bulan ini ada kelas-kelasnya, ya, Bu, untuk MPASI. Kelas sare, kelas cincang, sama kelas makan biasa atau makan keluarga, Ibu-ibu. Nah, sebelum itu, MPASI ini harus pemberiannya dengan baik sesuai syarat berikut ini. Ini ada 4 poin, ya, Ibu, ya. Nah, di sini yang pertama tepat waktu. Jadi makan MPASI diberikan saat ASI saja sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi dengan baik. Oke. Memang untuk umur 6 bulan up itu ASI itu tidak 100% mencukupi kebutuhan. Jadi harus ditambah dengan MPASI, gitu ya, MPASI. Terus yang kedua, adekuat. MPASI yang diberikan dengan mempertimbangkan jumlah frekuensi, konsisten atau tekstur, kekentalan dan variasi makanan. Dalam MPASI terdiri dari yang pertama itu ada makanan pokok, beras, biji-bijian, jagung, ini harus dikenalkan. Okay. Terus yang kedua ada makan berprotein hewani, ikan, ayam, daging, hati ayam, udang. Nah, ini protein hewani ini kayak leader, harus ada setiap isi piringnya bayi ini panjenengan standar. Oke. Terus yang ketiga lemak. Lemak ini diperoleh dari proses pengolahan, misalnya dari penambahan minyak santan dan penggunaan protein hewani dalam MPASI. Nah, protein hewani atau minyak dari protein hewani ini bisa kita dapatkan dari kulit ayam
atau lemak yang lainnya. Yang ini yang paling bagus dari kulit ayam. Lah, kulit ayam itu bisa dikasihkan wajan ya, terus tanpa air ya kulit langsung wajan gitu. Nanti dipanasi, nanti keluar minyaknya. Lah, minyaknya itu bisa kita kasihkan ke MPASI tersebut. Oke. Jangan banyak-banyak ya, 1 sendok makan aja nggak apa-apa. Oke. Terus selanjutnya nomor 3, aman. Yang pertama, perhatikan kebersihan, terutama peralatan, sendok, oke. Terus peralatan masaknya, kita harus menjaga kebersihannya, sanitasinya, oke. Terus yang selanjutnya, mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan dan sebelum memberikan makanan kepada anak. Berarti kita sebelum masak lah, membuat MPASI ini cuci tangan terlebih dahulu. Terus kita memberikan makanan ke anak itu harus cuci tangan terlebih dahulu. Oke. Terus yang keempat, diberikan dengan cara yang benar. Nah, ini memang agak agak banyak ya gonjang-ganjing. Yang pertama, MPASI diberikan secara teratur pagi, siang, sore. Atau sore itu menjelang malam atau maghrib, habis maghrib gitu ya. Lah, pagi kadang kita ini harus teratur gitu ya. Memang banyak ditemui di lapangan, saya sama Bu Bidang Desa itu banyak banget kalau pagi itu telat makannya. Oke. Kita harus memberikan sesuai jadwalnya. Nanti jadwalnya akan saya share di belakang. Oke. Ini harus pagi, siang, sore. Terus yang kedua, lama pemberian makanan maksimal 30 menit. Jadi jenengan habis pemberian, habis masak atau proses masak ini selesai, itu maksimal 30 menit harus dikasihkan si anaknya. Terus yang ketiga, lingkungan netral, tidak sambil bermain atau nonton TV. Lah, ini masih juga banyak saya eh, lihat, saya temui sama Bu Bidan Desa saat kunjungan, itu banyak maam sambil nonton TV, sambil eh, lari-larian, sepedahan, ataupun sambil naik motor. Ya, kayak naik motor itu bisa jangan, dikarenakan itu banyak banget ya kendala, terutama vitamin D, vitamin debu. Ya. Terus yang kedua, untuk nonton TV ya sambil bermain, dan bermain itu juga jangan, karena harus makan, kita itu harus fokus gitu ya, fokus terhadap makanannya. Kadang kita sambil nonton TV dan sebagainya, makan itu bisa sampai 1 jam itu ya. Jadi saking banyaknya, saking waktunya terfokuskan ke itu ya. Terus selanjutnya, ajari anak makan sendiri dengan sendok dan minum dengan gelas. Untuk umur 7, 8, atau 9 ya sudah bisa duduk sendiri, dia sudah bisa mandiri. Tolong diajari dengan makan dengan mandiri gitu ya, pegang sendok atau minum dengan gelas. Oke. Nah, di bawah ini ada plot-plot kelas gitu ya. Dari kita akan membahas dengan porsinya juga. Ini juga banyak sekali saya temukan umur 2 tahun, 3 tahun itu tuh masih makannya cuma 2 sampai 3 sendok. Lah, apa penyebabnya? Kenapa itu, G? Yang pertama, untuk umur 6 sampai 8 bulan ini memang disaring gitu ya. Bentuknya kayak sun, nek jenengan tahu atau jenengan sudah buat ini, bentuknya harus kayak sun, jadi kelet kayak gitu, G. Lah, ini porsi makannya 2 sampai 3 sendok makan bertahap hingga setengah mangkok. Jadi 6 bulan tuh awalnya 2 atau 3 sendok makan. Terus 8 bulan ini harus bisa habis ukuran setengah mangkok. Nggih, ukuran 250 mili ini nggih. Terus yang kedua, ini makannya 2 sampai 3 kali makan. Nggih. Terus untuk selanjutnya selingannya 1 sampai 2 kali. Selingannya bisa dari menyusui ASI, bisa itu susu formula. Nggih, karena ini itu fokusnya harus makannya dulu. Kita harus memperkenalkan makan. Bisa itu buah-buahan. Buah-buahan bisa dari alpukat sama pisang. Itu yang paling tinggi energi dan lemak. Terus selanjutnya ini ada kelas dicincang. Itu 9 sampai 11 bulan. Ini tetap lanjutkan menyusui. Terus untuk ukurannya, porsinya itu harus habis setengah
sampai 3/4 mangkok. Ya, makannya 3 sampai 4 kali makan, dan selingannya juga sama, nggih. Selingannya ini untuk menyusui bisa harus jangan pas jam makan nanti, nggih. Nanti saya jelaskan di belakang untuk itu. Ini teksturnya cincang atau nasinya itu biasanya nasi tim, nggih. Ya, nasi tim, terus ayamnya misalnya lelenya atau daging ayam itu dicincang atau telurnya diiris-iris kecil-kecil. Dia ini biar proses dia belajar ke makanan biasa ini. Oke, itu. Terus selanjutnya untuk umur 1 tahun, 12 bulan sampai 23 bulan atau 2 tahun, tetap lanjutkan menyusui, nggih. Nah, tapi ini menyusuinya agak-agak dikurangi. Memang harus fokus banget di asupannya, ya. Berarti biar kita harus mengenalkan makanannya. Takutnya tidak mengenal. Dia takutnya ada yang nggak mau beberapa makanan. Itu bukan dikarenakan dia takut, tapi dia tidak kenal. Gitu, guys. Terus ini porsinya itu 3/4 sampai 1 mangkok. Gitu, ya. Ukuran 250 satu mangkok. Biasanya bakso sing ada ayam jagonya itu dulu, ya. Terus untuk makannya itu 3 sampai 4 kali, nggih. Hampir sama kayak tim cincang, nggih. Tapi ini makanannya biasa. Nah, di sini nggih Bu, ini yang sampingnya ini ada beberapa cara pembuatan, nanti jenengan baca sendiri di buku KI ada. Yang baru di halaman 90, kalau yang lama itu bisa jenengan cari. Kadang saya, maaf saya belum hafal halamannya yang lama, gitu. Kalau yang baru ini halaman 90. Terus selanjutnya, maaf sebelumnya, kalau bisa MPASI ini atau makan biasa pada balita umur 4 tahun, 3 tahun, kalau bisa harus ada protein hewani setiap makannya. Oke. Terus untuk umur 3 tahun, misalnya itu masih maamnya 3 sendok, 4 sendok, nanti saya jelaskan setelah ini, slide ini, nggih. Terima kasih. Terus selanjutnya untuk contoh jadwal makan. Nggih, ini ada contoh jadwal makan. Ini rekomendasi dari IDAI, ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2015. Nggih. Di sini untuk timnya, nggih, untuk 0 sampai 6 bulan tetap ASI, nggih, Bu, ya. Soalnya di sini nggak ada. Terus untuk umur 2 tahun up sampai 5 tahun bisa mengikuti ini, tapi ASI-nya dihilangkan. Karena kan itu udah nggak ASI, nggih. Tetap makan biasa, nggih, tetap berprotein, double protein kalau bisa. Nggih. Saya jelaskan dulu, nggih, untuk ini, untuk 6 sampai 8 dan 9 sampai 11 itu kan masih pakai ASI jam 6. Misal jam 5 nggak apa-apa, jam 5 atau jam 6 nggak apa-apa. Pakai ASI habis minum tidur kan. Terus misalnya kalau kita mau makan pagi atau makan pagi, misalnya jam 7 kita terapkan kayak anak sekolah, ya, apa jam 6 atau jam 7 lah, ya. Nanti 1 jam atau 2 jam sebelum makan ini usahakan jangan dikasih apa-apa, cemilan ataupun makanan yang lain, nggih, seperti ASI atau susu yang lain, nggih. Kalau diberikan susu yang lain atau susu formula, nggih, ini tidak bisa, tidak boleh, nggih. Karena biar anaknya juga fokus untuk makannya, nggih. Berarti tidak bisa, oh pas maam ternyata dia menolak, atau GTM, gerakan tutup mulut, biasa tren pada saat ini. Itu tidak bisa, karena nanti takutnya GTM itu juga. Kita harus puasakan dulu lah. Kalau nggak puasa, ya jangan dikasih apa-apa atau makanan yang mengenyangkan dulu, terutama susu sama makanan yang lain, cemilan yang berat-berat. Terus selanjutnya untuk jam 10 ini selingan, nggih. Selingan bisa buah, ya, roti, ASI, ya, pada saat 6 sampai 8 bulan kan ini masih ASI. Bisa pakai ASI. Untuk umur 12 sampai 2 tahun ini makanan selingan atau bisa buah, nggih. Terus selanjutnya untuk makanan siang jam 12, nggih, Bu, ya. Ini juga pun ada rentang jamnya. Ada sekitar 2 jaman. Ini tidak boleh. Nggih. Jadi ini memang boleh sih makan dikit-dikit, tapi jangan boleh makan yang berat, gitu, ya. Gitu. Terus selanjutnya untuk jam 2 siang, ya, ini antara tidur atau minum, ini dikasihkan ASI, nggak apa-apa, Bu, ya.
Terus untuk sore, makan sore ini biasanya rata-rata jam 5 ya makanannya ya. Bisa jam 5, bisa jam 6, yang penting 1 jam sebelum makan jangan dikasihkan makanan yang berat dulu. Oke? Atau makanan yang berat atau susu dan sebagainya. Ini enggak boleh dulu biar si balitanya biar fokus makan malam dulu, ya. Terus selanjutnya untuk jam malam ini tetap ASI ya, semua ASI atau susu formula kalau sudah susu formula 12 bulan ke atas. Misalnya ASINya nggak keluar umur 6 bulan tetap susu formula ya nggak apa-apa, ini jam 2, jam 8, jam 12 malam atau jam 3. Ini kalau bangun ya biasanya jangan bangunkan ya, biasanya bangun sendiri ini. Tergantung jamnya anak kan masing-masing beda-beda. Oke, selanjutnya kita masuk ini. Ini masih tren di masyarakat, nggih. Ini bisa mengakibatkan ya makannya agak susah, terus kurang, nggih. Biasanya seperti ini, mengkonsumsi susu seperti ini, nggih. Tapi susu ini ya boleh dikasihkan pada anak umur 1 tahun. Berarti umur 6 sampai 11 atau 12 bulan itu tidak boleh dikasihkan, gitu ya. Ini juga tidak direkomendasikan, gitu ya, biasa. Tapi banyak saya temui anak-anak minum seperti ini. Tapi untuk umur 1 tahun nggak apa-apa untuk reward. Tapi kalau untuk keseharian, untuk konsumsi setiap hari bisa jangan, ya. Karena apa? Karena jangan. Yang pertama, di sini sudah tercantum. Kita lihat di sini, ya. Jadi kan kalau ke Alfamart, Indomart atau minimarket, tolong sebelum kita belanja baca informasi nilai gizinya tersebut di sini. Di susu coklat ini susu sapi segarnya cuma 90%, berarti enggak bisa 100%. Untuk garam atau natrium di sini biasanya namanya natrium, biasanya disingkat garam. Ini singkat garam ya. Itu 45 mg. Untuk gula itu 19 gram. Oke. Nah, di sini kenapa kok Mas kok kenyang banyak sekali habis sebelum makan dia minum ini? Karena gula itu energi, gula itu juga mengenyangkan. Nah, untuk gula untuk umur anak 1 sampai 3 tahun ini sudah 25 gram seharinya, konsumsi sehari 25 gram. Nah, minum satu susu ini sudah hampir mendekati 25 gram. Jadi minum susu ini sudah apa ya, sudah mengenyangkan banget, tapi gizi yang lain kurang. Jadi akhirnya makane jenengan atau makane balita jenengan itu kurang atau susah, ya, atau gerakan tutup mulut, ya. Selanjutnya, nah di sini ada minuman seperti ini, memang agak rata-rata juga minum seperti ini nih, teh kotak ya. Maaf bukan menjelekkan suatu produk ya. Ini juga teh kotak, teh apa itu ya, yang teh yang mengandung tanin juga menghambat penyerapan gizi. Oke, jadinya untuk teh, kopi belum tak masukin ya, biasanya Mbak Ibu apa sedure dikai kopi, minum kopi itu bisa jangan dikasihkan ya, karena ini menghambat atau penyerapan gizinya juga kurang, bisa juga anemia ya. Terus selanjutnya di sini ada juga susu lagi. Nah, susu di sini gulanya cuma 9 gram ya, sedikit lah. Laktosanya 3 gram. Ini laktosa itu gula nggih Bu ya, sukrosa juga gula. Nggih, terus untuk garam ini atau natrium 90 mg. Tapi di sini susu sapi segarnya cuma 20% dari satu botol atau kotak susu kotak ini. Jadi kita harus pintar-pintar. Jadi lebih banyak yang tadi coklat tadi, ini cuma sedikit, nggih. Terus selanjutnya, lah ini cemilan sehari-hari yang biasanya saya temui di posyandu, di misalnya kayak PMT lokal ataupun pertemuan-pertemuan kelas atau ibu balita, nggih. Biasanya bawa jajan seperti ini, kayak tiktak ini juga 210 mg. Ini juga 240 mg. Ini tidak boleh, Bu ya, ini terlalu tinggi nggih untuk asupan natrium. Nah, berdasarkan PMK nomor tahun 2019 tentang AKG, angka kecukupan gizi oleh konsumsi natrium, untuk
balita 6 sampai 11 itu 370 mg. Untuk umur 1 tahun udah 800 mg. Kalau mengkonsumsi ini 2 atau 3 kan sudah mendekati ya. Ini enggak boleh. Ini karena enggak boleh, nggih. Terus selanjutnya untuk mie instan ya, maaf sebelumnya saya enggak tahu banyak enggak yang balita konsumsi mie instan ya. Mie instan ini sangat tinggi banget ya. Ini sangat luar biasa tingginya sampai melebihi kebutuhan sehari natrium atau garam oleh balita. Ini sampai 1020 mg. Tolong ini tidak boleh dikonsumsikan oleh untuk balita gitu ya. Tuh. Terus selanjutnya ini tadi tentang asupan yang dibutuhkan. Nah, tadi saya juga pembahasan sukrosa, ada sukrosa sama laktosa gitu ya. Kita bisa dicek di susu formula atau susu yang lain. Kalau dia menggambarkan sukrosa, sukrosa itu apa, Bu? Sukrosa gula pasir. Nah, sukrosa itu ada dua, glukosa sama fruktosa. Ini cuman masuk di energi yang saya bilang itu, kayak susunya cuman 19, gulanya 19, ini masuknya cuma di energi saja. Kalau fruktosa juga di lemak. Kadang ada yang lemu, ya toh, tapi itu lemak saja. Terus untuk laktosa, nah ini laktosa biasa banyak ditemui, itu gula laktosa itu banyak ditemui, sangat bagus ini Bu, banyak ditemui di air susu ibu atau ASI. Kenapa ASI? Karena itu juga mamalia gitu ya. Ini susu kambing juga ada, susu sapi juga ada. Ini laktosa sangat bagus. Jadi kita bisa melihat misalnya dengan ngecek susu SGM atau susu yang lain, bisa laktosanya yang gula laktosanya yang lebih tinggi gitu ya, bisa bagus itu sumber energi untuk otak, jadi lebih agak pintar gitu ya. Itu lanjut untuk selanjutnya. Nah, ini biasanya untuk laktosanya, ini ada beberapa sih susu. Ini susu yang banyak sekali laktosa. Ya, ada mengandung laktosa, bukan banyak, Bu. Ini dan susu sapinya segar, ini juga bisa dilihat. Terus selanjutnya ini juga sama. Nah, dampak akibat pemilihan makanan dan cemilan yang kurang tepat. Yang pertama, konsumsi gula berlebih di usia dini akan membuat fungsi otak anak gangguan serta dapat meningkatkan risiko terkena obesitas, tekanan darah tinggi, dan diabetes tipe 2. Selain itu juga akan mengakibatkan gizinya kurang, gizi buruk, maupun dia masuk stunting juga. Yang kedua, jajanan yang mengandung pewarna dan pengawet dapat merusak otak, sistem pencernaan, dan organ vital yang lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, monggo. Monggo, Ibu-ibu. Kalau ada pertanyaan dari posisi di mana dulu, monggo. Silahkan, paling enggak satu posyandu satu pertanyaan. Silahkan Bu, dari posyandu Bulu 2 terkait masalah gizi. Silahkan Mbak Oktin, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait gizi. Tadi Mas Hani sudah menyampaikan
banyak sekali kandungan-kandungan, makanan-makanan, snack-snack khususnya yang berbahaya. Ini kebiasaan kita ya. Saya setiap kali kunjungan posyandu tuh mesti seenek, snack-snack sing aneh-aneh gitu ya. Monggo silahkan. Mas, ini Gedung Rejo 1 mau nanya, Mas. Ya, oke. Gedung Rejo 1 dulu. Yang lain di unmute dulu. Kita ke Gedung Rejo 1 dulu. Silahkan monggo Bu, sebutkan nama dan pertanyaannya. Nama saya Ria. Dari Gedung Rejo 1, Posyandu 1. Anak saya ini kan suka jajan, Dok. Ya susunya susu Indomil itu kayak jajan Yupi itu, Yupi, TikTok itu bagus buat kesehatan anak, enggak, Dok? Sudah Indomil kotak itu loh, Dok. Umurnya 2,5 tahun. Apa bagus buat anak saya? Oke, terima kasih nggih, Ibu siapa tadi, Ria nggih. Iya. Oke. Ini ya Bu, tadi sudah saya jelaskan untuk susu kotak itu tidak dianjurkan untuk balita gitu ya. Tapi untuk sesekali nggak apa-apa. Tapi sesekalipun kita harus melihat informasi gizinya. Nah, di situ ada beberapa memang yang gulanya tinggi kayak tadi Indotramik ya. Tadi udah 19 mg. Nah, pada anak itu gulanya minimal itu sehari 25. Nggih. Tapi kalau buat untuk hadiah anak nggak apa-apa sesekali, tapi jangan untuk konsumsi setiap hari. Oke. Nah, bisa memilih untuk gulanya lebih rendah. Banyak ya yang ultramik tapi warna yang susunya putih, tapi itu cenderung anak tuh nggak suka gitu ya. Kalau putih, susunya putih. Nah, bisa hindari Bu, soalnya itu cuma gulanya saja, takutnya mengakibatkan yang lain, gitu. Bisa jangan. Untuk susu lebih baik susu formula sesuai umurnya, gitu. Kalau jajan Yupi itu bagus nggak, Dok, buat anak saya? Kalau Kayak jajan Yupi itu loh, yang untuk jajan, untuk jajan itu enggak boleh Bu ya. Yupi itu juga gula ya Bu ya. Jangan terlalu banyak. Soalnya gini, banyak banget balita yang menyukai dua rasa. Yang pertama itu manis sama gurih. Tolong itu dihindari gitu ya. Ya gurih sekali nggak apa-apa. Tapi kalau untuk gurih kayak jajanan TikTok, dan sebagainya, ataupun manis itu yang Yupi, bisa jangan. Oke? Karena dia nanti takutnya kenyang dulu bisa mengganggu asupan jenengan, bisa untuk makan dia susah atau yang lainnya, ataupun dia juga ada zat yang menyebabkan penyerapan zat gizi tersebut ya. Bisa jangan itu nggak bisa, jangan. Kalau untuk reward 1-2 kali nggak apa-apa, untuk sesekali, tapi nih untuk setiap hari konsumsi tidak boleh. Terima kasih. Sama-sama. Monggo yang lain, posyandu yang lain. Bertanya, Dokter. Bertanya. Balita bulu 2. Ya, Assalamualaikum, Dok. Saya Yuli dari Posyandu bulu 2. Monggo Ibu. Mau tanya, ini riwayatnya kan prematur, Dok. Ini seretnya di tinggi badan. Cara mengatasinya gimana ya? Soal makan sudah sesuai, susunya juga sudah disarankan sama dokter gizinya. Bagi susu sudah yang SDN warna ungu. Oke. Monggo Mas Hanif. Oh ya Dok, untuk penambahan tinggi badan, terutama kenapa kok tidak sesuai naik, karena dulunya memang prematur Bu ya, naik lahirnya dulu atau
berat badannya kurang 2,5 gitu ya. Misalnya asupannya sudah sesuai, misal dari protein atau double protein, gitu, harus ada double proteinnya. Jadinya makan setiap isi piringku kayak saya cantumkan tadi di buku KIA, gitu, itu harus ada proteinnya, protein hewaninya. Sudah adakah, Bu? Sudah, gitu. Sudah ada. Terus ada enggak penyebab atau makanan yang penyerapan misalnya kayak teh, sudah konsumsi teh atau susu kotak atau yang lain? Ada? Belum, ya. Kalau tidak ada, ya, tolong untuk proteinnya digencer, protein hewaninya sama kaldu. Bisa biasakan buatkan kaldu dari kaki ayam, nggak apa-apa. Ya, biasanya itu kalsiumnya juga tinggi. Ya, terus untuk kaldu-kaldu, kayak bisa jangan dikasihkan kaldu bubuk, berarti kaldunya buatan sendiri kita, terutama dari kaki ayam atau dari daging yang lain, nggak apa-apa untuk penambahan asupan proteinnya hewaninya untuk si adiknya, meskipun di situ sudah ada protein hewani, misalnya hati ayam atau telur, ya. Untuk proteinnya yang paling tinggi itu ada di telur ayam, ya. Ada enggak telur ayam dia enggak alergi ya Bu ya, aman ya untuk alerginya. Aman ya untuk nggak ada alerginya, tetap dikasihkan telur ayam ya sehari satu minimal ya. Terus yang kedua untuk susunya nggak apa-apa dikasihkan itu yang ungu itu Optigo yang 1+, ya itu juga bagus, dikasihkan aja. Nanti tunggu, memang untuk tinggi badan kenaikannya beda kayak berat badan. Nah, berat badan bisa shoot naik, bisa turun, nah bisa turun shoot, cepat. Tapi untuk berat tinggi badan memang agak pelan-pelan, nggak apa-apa. Yang penting asupan proteinnya tercukupi gitu aja sih Bu. Sama masak nih bumbu Royco masakku tolong dihindari gitu aja. Gitu. Bu ya, memang harus telaten itu Bu, tinggi badan harus pelan-pelan. Ya. Gitu. Yang penting Nanti ditambahkan anu aja Mbak Oktin. Ini termasuk kategori stunting bukan? Ya, stunting. Oke. Jadi nanti yang bisa kita lakukan ya, ini kita nggak usah teori satu. Yang pertama, nanti jenengan ajak untuk dipijat nafsu makan. Termasuk stimulasi pijat. Yang kedua, habis dari yang kestrat, nanti ke fisioterapi. Nanti di situ dilatih teknik-teknik stimulasi, stretching, dan stimulasi khusus untuk penambahan tinggi badan. Ya. Nek masalah makme, yang penting gini Bu, mulai sekarang jenengan stop diberikan snack dulu, semua difokuskan makanan-makanan berat aja dulu, termasuk protein tadi. Karena seringkali jenengan kalau kita terlalu banyak snack, akhirnya nggak makan makanan utamanya itu akhirnya harus kenyang dulu. Itu kalau masalah nutrisi. Jadi 3 hal itu aja pendekatannya. Nanti sambil dicari penyebab ada penyakit yang lain apa enggak. Itu 4 kalau itu nanti tak periksa dulu, habis diperiksa terus ke Yankestrat, habis Yankestrat fisioterapi, habis itu ke gizi. Jadi nanti saya berharap khusus untuk balita stunting itu sesekali pernah melakukan kunjungan ke puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan dan tata laksana secara privat. Jadi khusus kalau kelas orang banyak gini kan kadang-kadang agak kurang bisa disimak dengan jelas ya. Jadi nanti kalau untuk yang khusus stunting itu bisa ketemu secara personal atau mandiri dengan dokter, dengan ahli gizi, dengan fisioterapi, dengan bidan untuk dilakukan pemijatan juga. Gitu nggak? Oke dokter, nanti saya dampingi. Terima kasih. Oke, terakhir yuk pertanyaan silahkan. Sudah? Oke, sepertinya sudah Mbak Maya. Silahkan, saya kembalikan ke Izin moderator. bertanya dok. Masih satu lagi dong. Dari? Nyimak dari grup. Yang tanya ini sinten nggih, Nun Sewu? Enggak. Bu Sunarti dari Kepuh.
Oh, Bu Sunarti. Bu Ya Sunarti. dari luar ini, dari luar. Oh ya, bisa di videonya Bu, biar kelihatan iya, cantiknya. Bentar. Ini dok, apa? Izin bertanya untuk makanan atau minuman yang untuk apa? Tulang. Jadi ada ini kan sempat apa kayak lemes gitu loh dok. Di usia 6 bulan itu belum bisa tengkurap. Terus sampai saat ini juga nggak mau tengkurap anaknya. Tapi alhamdulillah udah bisa duduk meskipun apa dengan bantuan gitu dok. Untuk makanan atau suplemen apa yang buat masa ototnya Oke, itu dok atau tulangnya itu. Oke, bisa tercopy. Jadi begini ya, Ibu sudah masuk ke WA grup yang khusus untuk balita, Bu? Udah di grupnya Bu Oktin. Ya, sudah masuk WA grup yang khusus untuk balita, WA grup. Sudah belum ya? Belum kayaknya dok. Nanti gini, tadi mungkin kayaknya Bu Sunarti kayaknya baru ikut ini deh, maksudnya baru tadi telat kayaknya ikut Zoom-nya. Iya. Jadi yang pertama itu nggak bisa hanya mengandalkan dari sisi nutrisi, Bu. Harus dilakukan stimulasi-stimulasi. Nah, stimulasi itu berdasarkan usia. Nanti habis ini akan kami share, misal usia 0 sampai 1 tahun stimulasinya apa, 1 sampai 3 tahun stimulasinya apa, usia 3 tahun sampai 6 tahun stimulasinya apa. Nah, nanti Ibu bisa berlatih dari situ. Karena setiap usia itu cara menstimulasinya, latihannya berbeda-beda. Oke? Terus yang kedua, untuk nutrisi, kalau itu problematikanya dia terlambat merangkak, terlambat berjalan, itu tidak mutlak atau tidak ada kaitannya dengan nutrisi, Bu. Itu murni hanya karena masalah kurangnya atau terlambatnya stimulasi yang diberikan. Ya, kecuali kalau memang itu ada kelainan di tulang loh ya. Jadi kalau ini misal ini dianggap normal, anggap saja ini sementara dianggap normal, kok terjadi keterlambatan perkembangan ya, perkembangan. Jadi bukan pertumbuhan loh ya, perkembangan. Perkembangan itu mulai dari merangkak sampai jalan dan lain sebagainya. Itu kemungkinan besar karena stimulasinya yang kurang. Gitu ya, Bu? Iya dok. Jadi jangan berharap nanti patokannya, wah kita kayak vitamin D, tak kayak kalsium, tak kayak macam-macam vitamin, terus harapannya moro-moro iso melaku dewe, iso merangkak dewe, ndak bisa. Itu tergantung bagaimana orang tua melakukan stimulasi-stimulasinya. Gitu nggih? Iya. Soalnya Oke, kemarin itu kan udah dibawa ke puskesmas dok. Yang kemarin kan emang sempat badannya lemes, emang nggak apa. Kita sering stimulasi juga udah kan apa kakinya, tangannya itu lemes, bener-bener lemes itu loh dok. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah ini, udah perkembangannya udah bagus. Ya, Kayaknya itu memang harus dilakukan secara rutin dan dampaknya tidak instan. Jadi orang langsung terlihat. Jadi kudu telaten stimulasinya. Kalau nutrisinya udah Bu biasa saja seperti yang Ibu lakukan, susunya tetap, makanan sehari-harinya gizinya tetap, nggak perlu tambahan vitamin khusus kok, nggih? Itu sudah lebih dari cukup, nggih? Nggih. Makasih dokter. Nggih. Oke, saya kira itu Mbak Maya. Nanti minta tolong sebelum ditutup kita foto bersama dulu semua, nggih. Oke, dokter. Monggo untuk ibu-ibu merapat kita foto bersama dulu. Yang Randu Songo kayaknya nggak kelihatan ya di sini ya. Yang Randu Songo masih ada nggak? Masih dok, Bu Esther masih, Mbak Oktin masih. Bentar, Randus. Oh ya ini. Oke. Wah, pinter Randu Songo langsung menata diri. Sip. Langsung. Oke. Nanti kita bikin Mbak Maya, bikin yang foto terbaik
dapat hadiah nanti ya posyandunya. Oke. Oke, sabar. Persiapan, saya foto. 1, 2, 3. Oke, terus ini saya munculkan dulu sebentar. Oke, saya tambahkan untuk Randu Songo. Yang on cam aja ya, ini yang kita tambahkan ya. Nggih. Nah, ini Bu Sunarti. Loh, kok Bu Sunarti di... Nah, oke, bentar ya. Oh, ini Bu Warti juga ikut foto. Oke. Siapa lagi yang mau ikut foto? Dapat hadiah Honda Jazz. Bu Parni. Loh, mana Bu Bu Parni Parni? belum on Ada cam. untuk Bu Belum Parni. on cam. Oke. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Silakan ditutup, Mbak Maya. Nggih, Dokter. Terima kasih untuk Dokter Ganis dan Mas Hanif atas penyampaian materi hari ini. Terima kasih juga untuk ibu-ibu balita yang sudah mengikuti kelas balita online pagi ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk ibu-ibu dan teman-teman semua. Nggih, kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup untuk acara siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya, apa makan-makan. Mbak minumnya Sik dulu wonge.